Mereka itu dikenal memiliki bisnis jaringan yang luas, yang terhubung satu sama lain dalam sistem ekonomi yang kompleks. Dari media massa hingga industri makanan, pengaruh mereka ini itu bisa terasa di setiap lapisan masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa 9 naga ini memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang bisa sukses di dunia bisnis Indonesia. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang siapa sih 9 naga di Indonesia ini. Ada beberapa nama yang masuk dalam 9 naga ini. Siapa sajakah mereka? Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Jadi 9 naga ini bukanlah sebuah organisasi yang resmi, melainkan sebutan untuk para pengusaha papan atas yang diduga memiliki kekuatan di balik layar, mempengaruhi kebijakan dan keputusan penting yang berdampak luas, guys. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang mampu mengendalikan berbagai sektor, mulai dari perbankan, properti, hingga media. Jadi kalian bisa bayangin seberapa besar pengaruh mereka. Mereka dikenal memiliki jaringan bisnis yang luas, yang terhubung satu sama lain dalam ekosistem ekonomi yang kompleks, dari media massa hingga industri makanan. Pengaruh mereka ini bisa terasa di setiap lapisan masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa 9 naga ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan siapa yang bisa sukses di dunia bisnis Indonesia. Mereka itu memiliki akses istimewa ke para pemimpin politik yang memungkinkan mereka itu mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Ini tentu saja seiring dengan kekuatan besar, datanglah tanggung jawab yang besar juga. Tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana kekuasaan mereka yang memiliki persaingan bisnis yang sehat dan transparansi di Indonesia. Ada yang menganggap bahwa keberadaan 9 naga ini dapat memperlambat kemajuan ekonomi yang adil dan merata. Jadi siapa sajakah 9 naga tersebut? Nama-nama yang aku sebutkan ini belum pasti juga. Dan seringkali ini berubah-ubah, guys. Ada yang mengatakan berbeda-beda, guys. Jadi yang pertama adalah Robert Budi Hartono. Bapak Budi Hartono ini memiliki nama asli Uy Hui Chong. Dia adalah anak kedua dari pendiri perusahaan jarum yang bergerak di bidang produksi rokok kretek, yaitu Uy Hui Guan. Bersama dengan kakaknya yaitu Michael Bambang Hartono, ia jadi pemilik Jarum Group dan pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia atau BCA. Memiliki bisnis kelapa sawit dan juga brand Polytron. Ini berdasarkan Forbes, total kekayaan yang dimiliki Budi Hartono ini mencapai 23,7 miliar US dollar atau setara dengan 356 triliun atau lebih. Diketahui saat pandemi melanda Indonesia, ia adalah orang yang berani menyurati Presiden Joko Widodo dan menolak PSBB di Indonesia. Hal itu karena kekayaannya itu menurun drastis, menurun hingga 51,5 triliun saat PSBB. Nah, yang kedua ini adalah Yakob Sutoyo, adalah seorang presiden direktur PT Gesit Sarana Perkasa, yaitu salah satu perusahaan yang terlibat di pembangunan hotel elit JS Luansa di Kuningan. Dia ini memiliki jaringan yang kuat terhadap sektor internasional. Pada tahun 2014, Jacob ini pernah memfasilitasi pertemuan tertutup antara Presiden Jokowi, Megawati, dan dubes asing seperti Amerika Serikat, Turki, Meksiko, Norwegia, dan Inggris. Kekayaan yang dimilikinya itu mencapai ratusan juta US dollar. Yang ketiga ini adalah Antoni Salim. Antoni Salim ini memiliki nama asli Lim Hong Sin. Ia adalah anak dari pemimpin Salim Group, yaitu Sudono Salim. Bisnis yang dimilikinya ini antara lain yaitu Salim Group, Indofood, Sari Roti, dan Indomaret. Berdasarkan dari Forbes, kekayaan yang dimilikinya itu adalah mencapai 113 triliun. Salim Group ini diketahui memiliki kedekatan dengan lingkaran Presiden Soeharto dan disebut sebagai pewaris pilar cendana. Pada krisis moneter tahun 1998, Salim Group ini hampir gulung tikar, guys. Namun berkat kegigihan Antoni ini, ia berhasil mempertahankan perusahaannya tersebut hingga mencapai puncaknya. Yang keempat itu adalah Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir ini itu adalah seorang pengusaha, investor, filantropis, dan juga pendiri Mayapada Group. Ini berdasarkan Forbes, ia masuk dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia dan kekayaannya itu mencapai 63 triliun. Sukses dengan bisnisnya, ia menikah dengan Rosi Riyadi, putri dari pendiri Lipo Group, yaitu Mokhtar Riyadi. Dato Sri Tahir itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang ditunjuk langsung oleh Bapak Jokowi. Yang kelima adalah James Riyadi. James Riyadi ini itu adalah anak dari pendiri Lipo Group, yaitu Mokhtar Riyadi, yang juga merupakan adik ipar dari Dato Sri Tahir. Ia disebut juga sebagai anggota dari 9 naga ini. Dia mempunyai usaha di bidang real estate, retail, perhotelan, rekreasi, kesehatan, pendidikan, media telekomunikasi, bisnis digital, dan perbankan. Berdasarkan Forbes, ini itu kekayaannya itu mencapai 33 triliun. Yang keenam adalah Rusdi Kirana. Rusdi Kirana ini adalah bos dari Lion Group. Ia pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era Joko Widodo pada Partai Kebangkitan Bangsa dari keturunan Tionghoa yang menjabat sebagai wakil ketua. Rusdi juga menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia.
Indonesia. Grup bisnisnya ini menaungi bidang penerbangan murah di Indonesia, yaitu Lion Group, Wings Air, Malindo Air, Batik Air, dan Thai Lion Air. Kekayaannya itu mencapai 15 triliun. Yang ketujuh adalah Tommy Winata. Tommy Winata ini memiliki panggilan akrab TW. Ia adalah pemilik Arta Graha Group yang berdiri di bidang perbankan, properti, dan infrastruktur. Ia juga mendirikan Arta Graha Peduli, yaitu sebuah yayasan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Tommy ini memiliki perjuangan yang sangat luar biasa. Ia ini adalah anak seorang yatim piatu dan hanya lulusan SMP aja. Ia membangun kesuksesan ini dari nol dengan berjuang sendirian. Bahkan dia ini pernah menjadi kuli, guys. Dan sekarang kekayaannya itu mencapai 37 triliun. Yang kedelapan adalah Sofian Wanandi. Ia adalah pengusaha keturunan Tionghoa, pemilik bisnis Gembala Group atau saat ini bernama Santini Group dan mantan aktivis tahun 1966. Ia ini memiliki banyak pengalaman di bidang ekonomi, birokrasi, dan politik. Sofian ini aktif di Kadin juga. Kadin itu adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia tahun 2008. Kekayaannya mencapai 8,78 triliun. Yang terakhir adalah Edwin Suryajaya. Edwin Suryajaya ini adalah anak pemilik PT Astra Internasional, yaitu William Suryajaya. Edwin ini memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia bisnis. Ia sempat ini menjabat sebagai direktur di Ortus Group yang bergerak pada bidang medikal, finansial, dan telematika. Kekayaan Edwin ini mencapai 27,3 triliun. 9 naga ini itu memiliki pengaruh dan kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi di Indonesia. Mereka ini telah menciptakan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga membantu pengangguran yang ada di Indonesia. Tapi nama-nama yang tadi itu masih tanda tanya, guys. Karena sampai sekarang kita tidak tahu pasti siapa 9 naga tersebut. Ada yang mengatakan si ini itu masuk 9 naga. Tapi juga si itu juga masuk 9 naga. Jadi sering berubah-ubah lah. Pengaruh 9 naga ini itu tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi saja. Mereka ini juga memiliki tangan-tangan yang panjang dalam dunia politik. Dengan kekuatan finansial yang mereka miliki, mereka ini mampu mempengaruhi keputusan penting yang dibuat oleh para pemimpin negara. Jadi kalian bisa bayangin seberapa pengaruhnya mereka. Ini dalam beberapa kasus mereka bahkan dianggap sebagai kingmakers. Sosok yang berada di balik layar saat keputusan terjadi. Kekuatan ini membuat mereka mampu mempertahankan posisi mereka di puncak hierarki ekonomi, bahkan di tengah-tengah perubahan politik yang dinamis. Namun kekuasaan yang besar ini seringkali menimbulkan kontroversi. 9 naga ini seringkali dikaitkan dengan praktik-praktik yang dianggap tidak etis, seperti monopoli, manipulasi pasar, dan hubungan dekat dengan elit politik. Ada yang mengatakan bahwa keberadaan mereka ini telah menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Ini di sisi lain, para pendukung mereka berpendapat bahwa 9 naga ini justru berperan penting dalam stabilitas ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global. Ini salah satu alasan mengapa 9 naga ini sangat misterius, adalah karena ini mereka jarang tampil di depan publik, guys. Mereka lebih memilih untuk bekerja di balik layar, mengendalikan aset dan kebijakan tanpa perlu mendapatkan sorotan media. Inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya sejauh mana pengaruh mereka? Apakah mereka ini memiliki kekuasaan sebesar itu, atau ini hanya sekedar mitos yang dibesar-besarkan? Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah 9 naga ini lebih banyak membawa manfaat atau justru tantangan untuk Indonesia? Aku pengen lihat pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini, guys. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan assalamualaikum.